Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 27 Desember 2022. Terjadinya polarisasi dari Wahyu 22 ayat 10-11. Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Saudara, Thomas Brooks, seorang hamba Tuhan kaum Puritan, menuliskan dalam perenungannya, "Oh, kefasikan mengerikan dari iblis telah menarik manusia untuk duduk dan bergabung dengan orang-orang yang congkak. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat." Amsal 4 ayat 14. Biarlah jiwa Anda merenungkannya hingga timbul kemarahan kudus di hati Anda terhadap persekutuan dengan orang-orang yang demikian. Jika Anda tidak peduli dengan ayat-ayat demikian, ayat-ayat ini akan menjadi saksi yang melawan Anda dan menjadi seperti batu kilangan pada hari Kristus kembali. Saudara, dalam Life Application Study Bible dikatakan bahwa malaikat Tuhan memberitahu Yohanes apa yang harus dilakukan setelah penglihatannya selesai. Bukannya memeteraikan apa yang telah dia tulis, melainkan membiarkan kitab ini terbuka supaya semua orang bisa membaca dan memahami. Kitab Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk orang-orang percaya yang banyak mengalami penganiayaan di bawah pemerintahan Romawi. Berita tentang kedatangan Kristus kembali dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Tidak hanya untuk mereka, namun juga untuk semua orang percaya pada setiap zaman. Kedatangan Kristus yang segera terjadi ditandai dengan terjadinya polarisasi, yaitu pertentangan langsung yang semakin besar antara pengikut Kristus dengan pengikut iblis. Para pengikut iblis adalah orang-orang yang terus-menerus berbuat jahat, cemar. Mereka adalah orang-orang fasik yang melawan Allah. Sementara para pengikut Kristus adalah orang-orang yang terus-menerus berjuang untuk menaati kebenaran firman Tuhan, memberi dirinya dikuduskan oleh Roh Kudus melalui ketaatan pada firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang benar yang telah dibenarkan oleh Kristus dan yang melawan iblis. Saudara, polarisasi atau pertentangan kedua pihak yang dituliskan oleh Rasul Yohanes telah terjadi pada masa kini dan akan terjadi juga pada masa yang akan datang menjelang kedatangan Kristus kembali. Yang menjadi perenungan kita adalah, apakah kita berada di pihak para penentang Allah atau penentang iblis? Jika kita berada di pihak Allah, maka kita akan terus berjuang menaati kebenaran firman-Nya dan memberi diri kita dikuduskan oleh Roh Kudus dari segala kecemaran kita. Namun jika kita berada di pihak iblis, maka kita akan terus menentang Allah dengan tidak mau menaati kebenaran firman-Nya, tidak mau dikuduskan dari segala kecemaran kita. Pilihlah saat ini juga kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Kedatangan Kristus segera tiba. Segera berbaliklah kepada Allah dan ikutilah Dia, maka kita akan memperoleh hidup. Hanya ada dua pilihan, ikut Kristus atau ikut iblis. Putuskan saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati.